Halo semuanya, kembali lagi di Chandra Sengkalan. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai jalur pertama pembukaan kereta api di Pulau Jawa nih. Sebelum membahas mengenai jalur pertama pembukaan kereta api di Pulau Jawa, tahukah kalian jika perkembangan transportasi dengan menggunakan rel bukanlah sebuah usaha yang mudah? Ide membuat rel ini muncul sekitar pada abad ke-17 di Inggris, di mana pada saat itu terjadi pengangkutan batu bara dengan menggunakan kereta yang ditarik oleh kuda. Namun hal tersebut juga memiliki kendala, yaitu diantaranya jalan cepat rusak dan juga kapasitas angkut yang lumayan minim. Masalah tersebut dapat diatasi dengan pemasangan balok-balok kayu secara membujur di jalur yang akan dilewati. Hal ini berhasil dan membuat kapasitas angkut menjadi lebih banyak. Pemasangan balok-balok membujur ini juga menimbulkan masalah baru, yakni rusaknya kayu akibat beban yang dibawa terlalu berat dan juga pengaruh cuaca. Muncullah ide untuk mengganti balok kayu dengan besi untuk mengurangi gesekan antara gerbong dan lintasan rel kereta. Pada 1789, roda-roda kereta kemudian diberi velgs. Pembangunan rel kereta api yang dipasang renggang untuk menghindari pembengkokan besi pada saat terjadi pemuaian. Setelah abad ke-18, muncullah mesin uap dan mulai dikenal transportasi massal kereta api yang dikembangkan oleh John Fitch. Sejak awal 1850-an, hasil tanam paksa mulai mengalami kemunduran, sehingga para pegawai pemerintah melibatkan modal swasta untuk menutup tuntutan modal. Hal ini menyebabkan dikeluarkannya Undang-Undang Perkeretaapian di Hindia Belanda. Pembangunan jaringan kereta api sendiri diusulkan oleh Kolonel John van der Wijk yang mendapat dukungan dari J. Tromp, seorang insinyur yang menjabat sebagai kepala bidang pengairan dan pembangunan. Selanjutnya dilakukan penelitian oleh T.J. Slipjes atas perintah Raja William II yang menyarankan pembukaan rel kereta lewat Ungaran Salatiga. Sebagai perusahaan swasta, NISM mulai pembangunan jalan kereta api di Indonesia dari Desa Kemijen, Semarang pada 17 Juni 1864. Pembukaan jalur kereta api untuk pertama kalinya juga mendapat banyak hambatan mengenai jalur mana yang dipasang untuk pertama kalinya. Berdasarkan pertimbangan politik serta ekonomi, Batavia, Buitenzorg, dan Semarang, Versteenladen menjadi pilihan. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal Nomor 1, 28 Agustus 1862, NISM memperoleh konsensi untuk pembuatan jalan kereta api dari Semarang ke Surakarta dan Yogyakarta. Persetujuan konsensi ini didasarkan pada kenyataan bahwa Semarang Selatan, Surakarta, dan Yogyakarta merupakan daerah penghasil komoditi ekspor seperti kayu, tembakau, dan gula yang harus dibawa ke pelabuhan Semarang. Akhirnya, pembangunan rel kereta api pertama kali dilakukan di Semarang pada 17 Juni 1864 dengan jalur Semarang Versteenladen di bawah pengawasan NISM. Pemilihan Semarang untuk membangun rel kereta pertama dikarenakan kota ini memiliki peran penting bagi pemerintah kolonial Belanda sebagai kota administrasi dan pusat perdagangan, terutama gula yang menjadi komoditas utama.
Pada awal dioperasikannya kereta api sebagai salah satu sarana transportasi massal di Semarang, di antara penduduk pribumi yang berkembang beranggapan bahwa kereta api merupakan kendaraan hantu karena banyak memakan korban jiwa dalam pembuatan jalannya. Orang-orang yang bekerja dan meninggal dalam proses pembuatannya dianggap menjadi tumbal dalam kelancaran proyek. Hal ini dipengaruhi oleh kepercayaan animisme dan dinamisme yang sebelumnya telah berkembang di Nusantara. Setelah adanya pelaksanaan politik etis di Nusantara, di mana munculnya kaum pribumi terpelajar, semakin lama mengikis anggapan yang berkembang di masyarakat. Bahkan, semakin lama, seiring berkembangnya kemajuan perdagangan di kota Semarang, banyak orang pribumi yang lebih memanfaatkan transportasi massal kereta api maupun tram untuk memudahkan kegiatan mereka. Walaupun tidak dapat dipungkiri jika dalam penggunaannya terdapat perbedaan tarif antara penduduk pribumi dan masyarakat Eropa.